بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar kita bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang sukses. Faqad fazal muttaqun. Kesuksesan itu ada pada orang-orang yang bertakwa. Ya ibadallah, ketakwaan itu adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, di atas keridhaan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat takwa ini kalimat yang memiliki banyak jenjang dan memiliki banyak tingkatan. Mungkin seseorang bisa masuk dalam kategori takwa, tetapi di dalam makna takwa pun jenjang-jenjang yang tinggi yang ada di dalamnya. Orang mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah, mengerjakan salat, mereka adalah muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Tapi orang-orang bertakwa memiliki derajat yang berbeda-beda. Di antaranya, di antara bentuk ketakwaan dan di antara bentuk perbuatan baik yang menunjukkan tentang kesempurnaan iman adalah akhlak. Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Semakin baik akhlak seseorang, semakin menunjukkan ketakwaannya. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, at-taqwa hahuna yusiru ila sadri thalatha marrat. Takwa itu letaknya di hati. Rasulullah SAW mengisyaratkan 3 kali ke dalam hatinya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, kalau hatinya baik, maka akan baik seluruh amalnya. Kalau hatinya kotor, jelek, maka akan jelek pula seluruh amalnya. Ada sebuah amalan hati yang mungkin tidak mudah bagi kita untuk melakukannya, tapi kita harus berusaha untuk mengerjakannya. Amalan sholat butuh action, butuh gerakan, butuh usaha. Amalan puasa juga butuh perjuangan. Amalan haji butuh harta, butuh waktu, butuh tenaga. Tapi amalan yang akan kita bicarakan ini tidak butuh apa-apa. Yang dibutuhkan cuman diam. Apa itu? Kadhimul ghaidh, menahan emosi. Menahan marah tidak perlu bergerak. Menahan marah tidak perlu berbicara. Menahan marah tidak perlu tangannya melakukan sesuatu. Orang menahan marah cuman diam. Diamnya dia ketika dia menahan marah itu ibadah. Diamnya dia karena Allah
untuk tidak meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menghardik orang lain, itu adalah kemuliaan. Di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang Allah berikan kebaikan. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Perhatikan. Bersegeralah kalian ke dalam ampunan Allah. Min rabbikum wa maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian ke surga Allah yang luasnya 'arduha as-samawati wal ard, lebih luas daripada langit dan bumi. Lalu Allah katakan u'iddat lil muttaqin. Itu semua Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa. Allah sebutkan amalan orang bertakwa setelahnya. Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Apa amalan orang bertakwa? Mereka menginfakkan harta mereka dalam keadaan sarra wa dharra, senang atau susah. Dalam keadaan senang menginfakkan harta itu baik, itu berpahala. Tapi yang lebih luar biasa, ketika dalam keadaan susah pun dia berinfak. Itu orang bertakwa. Lalu Allah katakan, wa kadhiminal ghaid, dan mereka menahan marahnya. Allah sebutkan di sini, di antara bentuk ketakwaan adalah berinfak. Di antara bentuk ketakwaan adalah orang yang menahan marahnya. Bahkan di dalam hadis yang sahih, baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, man kadzumal ghaid wa huwa yastati an yanfuduh da'allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyiruhu fi ay hursya. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu untuk marah, dia bisa untuk marah dan tidak ada yang menghalangi dia untuk marah, tapi dia tidak mau marah. Apa kata Rasulullah? Di yaumul qiyamah nanti Allah akan panggil dia di hadapan makhluk-makhluk seluruhnya sebagai bentuk kebanggaan. Setelah Allah panggil dia di antara makhluk-makhluknya, kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan kau pilih bidadari mana yang kau suka. Allah berikan dia kemuliaan, dipanggil di hadapan seluruh makhluk ketika satu amalannya, dia mampu marah tapi dia tidak mau mengaplikasikan marahnya. Lalu bukan hanya dipanggil di hadapan makhluk-makhluk dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia pilihan. Khairu, pilihlah apa yang kau mau dari bidadari-bidadari yang ada. Ya subhanallah, betapa besarnya pahala orang yang menahan marahnya. Maka itu, dalam sebuah hadis, ketika ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, "Ausini, ya Rasulullah, wasiatkan aku." Maka Rasulullah mengatakan, "La taqdab, jangan kau marah." Lalu dia berkata lagi, "Ausini, wasiatkan aku yang lain ya Rasulullah." "La taqdab, walakal jannah." Jangan kau marah, untukmu surga. Ternyata tidak marah, menahan marah itu cuma permintaan diam. Tidak marah artinya diam. Diamnya kita itu menyebabkan ke surga. Kalau haji, umroh, kurban, itu semua action, pergerakan yang butuh tenaga, butuh waktu, butuh uang. Masuk surga, betul. Tapi diamnya orang yang mampu marah dan dia tidak mau marah, mengantarkan dia ke surga. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah SAW, "Laisa sadid bisur'ah, fa inna masadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Kata Rasulullah SAW, bukan orang yang kuat itu orang yang mampu dan dia pandai bergulat. Bukan orang ahlu tinju, bukan juga dia gulat yang hebat, bukan itu orang yang kuat, kata Rasulullah. Fa innal ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu orang yang dapat mengontrol dirinya, menguasai dirinya ketika marah. Ini berat. Ketika marah lalu memukul, itu semua orang bisa. Anak kecil yang baru berusia 2 tahun, ketika dia marah, dia bisa mengaplikasikan marahnya dengan nangis. Anak 5 tahun, ketika dia marah, dia bisa mengaplikasikan marahnya mungkin dengan berbaring dan tidur. Atau dia mungkin teriak. Tapi orang dewasa, orang yang berakal, memiliki lapang dada, memiliki kewibawaan, dia ketika marah tidak seperti anak kecil yang marah sedang berteriak-teriak. Dia ketika marah bukan seperti anak kecil yang marah lalu menggunakan tangannya.
Kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, maka dia bukan orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Ya ibadallah, perhatikan ayat tadi. Mengapa dikaitkan sari'u ila maghfirah, segeralah engkau kepada ampunan Allah. Setelah itu di akhirnya Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang bertakwa kadhimil ghaid, dia menahan marahnya. Apa hubungannya ampunan Allah dengan menahan marah? Perhatikan, kita pun bersalah. Di hadapan Allah kita penuh dengan kesalahan, kita penuh dengan kekurangan, bahkan kita bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah mengampuni kita. Bagaimana manusia yang bersalah dengan kita? Apakah kita diampuni? Sementara kita berharap ampunan Allah. Sementara kesalahan kita di hadapan Allah lebih besar. Maka itu kata para ulama, salah satu cara untuk bisa mengendalikan marah, sadarlah kita ini pun bersalah, tapi bersalah kita di hadapan Allah. Kita ini pun butuh maaf, maafnya dari Allah. Maka ketika ada orang bersalah di hadapan kita, kita akan memaafkan dia karena Allah, sehingga Allah memaafkan kita. Dalam sebuah riwayat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah marah kepada si Qistah. Marah gara-gara Qistah ini memfitnah atau menyebarkan berita bahwasannya Aisyah berzina. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berkeinginan tidak akan pernah lagi memberikan mukafaah, penghidupan, biaya penghidupan untuk Qistah. Karena dia kesal, Qistah memfitnah anaknya Abu Bakar bahwasannya Aisyah sudah berzina. Lalu turun ayat kepada Abu Bakar, maukah Allah memaafkan engkau? Artinya, kalau kau mau maaf dari Allah, kalau kau mau Allah tidak murka padamu, maafkan orang lain. Kalau kau mau Allah merahmatimu, rahmati orang lain. Kalau kau mau mendapatkan kasih sayang Allah dan kebaikan Allah, kenapa kau sempitkan dadamu kepada orang lain? Maka itu para ulama mengatakan, orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah, disitulah menunjukkan kebesaran jiwanya. Tapi orang yang tidak mampu menguasai dirinya ketika marah, menunjukkan disitulah kesempitan dada dan kekerdilan dirinya. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan la taqdab walakal jannah. Jangan kau marah untukmu surga. Rasulullah katakan barang siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu untuk marah, maka dia akan dipanggil di yaumul qiyamah di hadapan makhluk dan dia akan diberikan pilihan bidadari yang dia suka. Juga banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya memaafkan, tidak mudah marah, bahkan berlapang dada terhadap kesalahan manusia, itu merupakan akhlak yang mulia. Suatu hari baginda Rasulullah SAW pernah berjalan. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba ditarik pakaiannya oleh orang Badui. Ditarik pakaiannya sampai menjiplak di lehernya merah karena tertarik oleh orang Badui tadi. Para sahabat sudah mulai marah, tidak punya adab dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada orang itu, apa yang kau mau? Dia bilang, bagikan harta rampasan perang untukku. Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, bagikan untuk dia. Padahal Rasulullah mampu untuk menahan orang ini, mampu untuk menghukum orang ini, bahkan mampu untuk membunuh orang ini. Tapi Rasulullah SAW tersenyum dan katakan bagikan untuk dia. Rasulullah SAW dia sebagai panutan kita. Bahkan dalam sebuah riwayat lain, ketika Rasulullah SAW melihat dua orang saling bertengkar dan mengangkat suara, marah, bermuka merah, bermata merah. Kata para ulama, mengapa orang marah itu bermata merah dan bermuka merah? Karena marah itu adalah api. Api itu adalah salah satu unsur syaitan. Maka dari itu, orang marah paling mudah dikuasai syaitan. Maka kata Rasulullah SAW, maukah kalian kukabarkan, jika orang ini melakukan sesuatu akan hilang marah dari mereka. Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ternyata ini salah satu perda agar hilangnya panas syaitan dalam diri kita. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang tidak perlu action. Amalan butuh diam, yaitu jangan marah. Amalan tidak butuh bicara, jangan ucapkan sesuatu. Amalan yang tidak butuh melangkah, diam dan duduk, yaitu tahan marah kita. Ini amalan yang mungkin terlihat ringan, tapi berat, kecuali bagi mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.